Hah? Gila kayak. Hah? Itu, oh, pakai dedek pakai celana. Gila deh.
Henny. Iya. Kira ada suara yuk. Ade. Uhuy. Halo Bu Kus. Halo Bu Henny. Semangat terus ya. Aduh, masih di sekolah lab MM nih Bu. Sampailah kami malah pulang kadang-kadang kelas sampai rumah jam 4. Oh, sampailah aku jam pulang. 3. Sampailah kami pulang nih lah jam 4, jam 15.30. Jadi karena ada kegiatan nih pulang lagi ke jam 4, pulang sampai rumah lah, masak, ngurus Nginem rumah, sampai rumah. nginem. Jam 6 ngejemput anak baby. Siapa yang ngasuh? Nenek. 3 kok Nenek. kayak ngasuh. Oh. Lah pergi umroh. Lo, insya Allah nanti tahun depan. Covid kemarin, no? Oh, aduh. Belum terkumpul. Ya, ada bapak. Adilah curhat. Ngerumpi. Salamnya ada ketemu Pak Naryo. Pak Naryo, kami tuh senasib sepenanggungan. PLPG kemarin. Senasib sepenanggungan. Kita berguru kayak Pak Naryo kelak Bu. Benda tahu kita ngerusak dia kayak Pak Jokowi kemarin. Pak Jokowi kemarin kita ngerusak untung lah kita. Nih kita kelak. Dak nih mendak deh kita ngerusuh Pak Naryo Puli. Tapi nyala pinde jauh di Perawang. Emang rumah pindah? Kau tidak tahu di mana rumah asli. Suara apa entah? Pak Naryo Perawang. Dari SMA 1 ke Merawang deh. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Iya Pak. Bercanda tadi Pak sedikit. Santai aja Bu. Maklum kalau siang kan kantuk ya. Baik. Iya suaranya berisik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Iya. Kita gabung kembali di Pikon yang termin ketiga untuk hari ini. Tapi sebetulnya termin ketiga ini merupakan Pikon pagi besok gitu ya, harusnya kan? Iya. Nah Hari itu Kamis, hari Jumat pagi. Sesi kelima. Sesi 4. Ya, sesi keempat hari kelima. Tapi ditarik jadi termin ketiga sekarang ya. Di hari Kamis, berarti masuk ke sesi keempat yaitu analisis data. Pas sekali karena tadi itu sudah selesai teknik mengambil datanya ya. Sudah muncul data kuantitatif ya dalam tabel dan juga divisualkan dalam bentuk grafik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk berdiskusi mengenai bagaimana menganalisisnya supaya ada makna fisikanya gitu ya. Dari pola matematika ini kita akan memaknainya supaya variabel-variabel fisikanya bisa dibahas gitu ya. Tergantung fenomena geraknya. Nah, untuk contoh saya fokuskan dulu ke gerak parabola supaya tidak lompat-lompat ya, sudah tanggung. Dari awal yang kita buka kan gerak parabola. Jadi kita lanjut saja. Nanti untuk latihannya bisa kita cari video untuk gerak yang lainnya gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih ini sudah bergabung 14 orang, termasuk saya dan Bu Nadia ya. Berarti 12 peserta. Oh iya, tadi sempat dengar Pak Jukpuy, jadi ingat lagi ya waktu P2KM ya. Pak Jukpuy nggak ikut ya di kegiatan ini? Iya, mentor kami kayaknya. Mentor kami tuh Pak. Mentor ya sudah ini. Mentor sudah kami sangat senior. Iya. Sama dia senior, biar bisa lulus
Biar bisa lulus sertifikasi, kami ngeles sama Pak Jutpuy. Oh gitu. Sama Bu Heni. Nah, kami berdua dengan Bu Heni. Lolos apa? Oh, diklat ini, Bu. PPG. PLPG ya kemarin. Oh, masih Angkatan PLPG. terakhir. Oh iya. Yang kami keikut PLPG. Iya, iya. Baik, mudah-mudahan sukses. Jadi ingat tahun 2018-an di sana itu di sekolahnya Pak Momon ya, bertemu MGMP Fisika. Bapak Ibu sampai tadi melakukan tracking sudah tidak masalah lagi ya? Insya Allah. Insya Allah tidak, Pak. Ya, lancar ya. Tenang, ada Pak Naryo nih. Iya. Pak Yoyo ya, panggilannya Pak Yoyo ya, Pak Naryo ya. Pak Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo. Iya. Untuk itu saya coba lanjutkan dulu ya. Dari tadi terakhir itu kita sudah dapat jejak dari gerakan bolanya ya. Izinkan saya untuk share screen lagi. Oke, Pak. Nah, tadi saya sempat menyimpan file yang saya demokan itu dalam bentuk TRZ ya, yang ini ya. Bapak Ibu sudah lihat tampilan monitor komputer saya? Sudah, Pak. Apakah Sudah, terbaca? Pak. Sudah. Filenya terbaca ya? Nah, saya simpan di dengan nama filenya TRZ, berarti SIP project ya, SIP project. Di samping SIP project juga bisa SIP tab. Bedanya kalau tab jadi TRK, kalau project jadi TRZ. Kelebihan TRZ ini apa kira-kira Bapak Ibu dibanding TRK? Sudah pernah membandingkan belum Bapak Ibu? Pak Yoyo Ali, Pak. Kelebihan TRZ dibanding Pak Yoyo TRK yang apa? tahu. Ini sambil menunggu, ini ada informasi internet di daerah saya, di komputer saya sedang tidak stabil. Apakah suara saya masih cukup jelas? Tidak putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, baik. Terima kasih. Jelas. Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu antara TRZ dengan TRK? Mungkin tidak mudah diganggu oleh virus, Pak. Gimana, Bu? Mungkin tidak mudah diganggu oleh virus. Oh, itu saya belum tahu. Kalau terkait dengan virus saya belum tahu, Bu. Yang jelas kalau kita simpan dengan TRZ, Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada folder tambahannya. Ini tanggalnya sama ya, tanggal 24. Tadi saya simpan tanggal 24 September hari ini, jam 12.26. Jadi ketika disimpan, ini ada nama filenya, TRZ, dan juga ikut foldernya. Di dalam folder ini, jadi double ya, ada videonya. Ada videonya. Kadang-kadang kalau kita simpan dalam TRK, ketika dikirim file TRK-nya, kemudian diterima oleh rekan kita dan dibuka, maka yang dibuka itu hanya settingan kita saja tanpa ada videonya gitu ya. Sementara yang kita kerjakan video dengan hasilnya kan begitu. Baik, saya akan coba buka lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya tadi tersimpan. Saya buka dari file TRZ yang tadi saya tunjukkan. Nah ini ya Bapak Ibu. Saya ubah ini menjadi Y ya, Y position atau Y komponen. Jadi yang vertikalnya untuk Y, kemudian yang horizontalnya untuk waktu. Ini sudah saya geser-geser kembali sehingga diperoleh pada data pertama, baik T atau waktu, jarak X dan jarak Y-nya di 0 semua gitu ya, di 0, 0, 0 gitu. Boleh digeser-geser saja lah, diatur posisinya supaya menghasilkan posisi di 0, 0, 0, 0 gitu ya semuanya. Bapak Ibu sekali lagi, garis ini belum berupa kurva ya, belum yang dapat menghasilkan persamaan kurva, belum.
Ini baru garis penghubung antar titik terdekat, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui persamaannya atau menganalisis lebih jauh? Akan saya tunjukkan ya. Mungkin Pak Naryo ini sudah biasa ya. Ini sebagai refresh saja. Saya cek kembali, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Jelas. Kalau gambarnya, ini saya sedang menampilkan aplikasi trackernya. Terlihat ada grafik, grafiknya ya? Iya. Iya, baik. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Untuk menganalisis, kita bisa posisikan kursor atau penunjuk ini di sebelah sini. Kemudian ini sudah terlihat ya di sebelah sini ya, ini daerah kosong. Di sebelah sini tidak muncul angka, kalau di sini muncul angka. Nah, di sini di daerah kosong. Kemudian klik kanan. Klik kanan. Nah, sehingga muncul pilihan. Ketika penunjuknya di klik kanan ya, menggunakan mouse, ini akan muncul pilihan. Kemudian pilih analyze. Pilih analyze. Nah, seperti ini. Jadi lebih besar. Grafik yang tadi, ini sudah lebih besar. Ini sebaran titiknya persis sama dengan yang tadi, cuman ini lebih besar. Nah, di sini lebih terlihat ya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa garis ini betul-betul bukan kurva, tapi hanya garis penghubung antar titik yang paling dekat. Terlihat di sini patah-patah Bapak Ibu ya. Patah-patah. Sehingga secara matematis mungkin kurang begitu bermakna garis-garis ini. Kalau begitu kita hilangkan saja garisnya. Kita hilangkan garisnya. Sampai sini masih terlihat Bapak Ibu, saya sudah menampilkan kotak dialog untuk analisis kurvanya. Terlihat ya? Lihat. Terlihat, baik. Kita coba buang saja, yang kita perlukan hanya titik-titik saja kan. Garis ini kurang bermakna karena ini garisnya menghubungkan antar titik dan patah-patah ini kan. Nah, di sini ada line atau garis. Ini checklistnya dihilangkan saja. Dimatikan checklistnya. Nah, sehingga hilang Bapak Ibu ya. Hilang garisnya. Jadi kita perlukan. Bisa disimak sampai di sini Bapak Ibu ya. Tidak terlalu cepat. Iya. Ya. Nah, kemudian keperluan kita adalah memunculkan persamaan dengan cara membuat kurva yang sesuai. Kira-kira ini kurvanya kurva apa Bapak Ibu? Kalau seperti ini. Kurva apa kira-kira yang cocok? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, betul Bu. Kurva apa itu? Linier atau apa kurvanya? Kurva lingkaran, kurva linier, atau kurva apa? Oke, sebelum ke sana kita coba fitting dulu saja. Untuk fitting kurvanya, saya klik di sini, analyze. Analyze ya, klik kiri ya. Analyze, kemudian ini dicentang saja kurva pitch. Fittingnya ya, fitting kurvanya. Di checklist. Nah, sehingga muncul kurva seperti ini. Kita lihat di sini, ini modenya masih line. Apakah cocok mode lain untuk sebaran titik seperti ini? Cocok tidak Bapak Ibu? Tidak. Titiknya ke sini, kalau kurvanya ke sini ya, tidak nyambung ya, tidak nyambung. Ini akibat pemilihannya masih mode atau jenis kurva garis ya, lain atau garis. Oleh karena itu kita pilih saja, kita pilih pilihan kurva yang ada di tool analisisnya. Nah, banyak di sini ya. Kalau gitu sudah saja parabola kita pilih ya. Kita pilih parabola. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ingat ya, garis yang tadi dengan garis ini. Sama atau beda? Garis sebelum saya hilangkan lainnya tadi tuh yang ini. Sama atau beda? Beda. Kalau ini tidak menghubungkan antar titik, tapi di sini pendekatan ya, fitting. Fitting ya, fitting, pendekatan. Jadi ada yang di bawah garis titiknya itu, ada yang di atas garis ya, tergantung posisinya. Ini mengikuti distribusinya ya, mengikuti distribusinya. Ada standar deviasinya. Nah, kita coba bandingkan dengan tadi garis yang tadi. Nah, ini garis yang tadi yang warna ini ya, berbeda ya. Saya hilangkan kembali. Nah, dengan memfitting
kurva seperti ini, kurva parabola, karena sebarannya ini cenderung berbentuk parabola, maka diperoleh kurva yang mendekati semua titik ya. Mendekati semua sebaran titik dari data geraknya. Jadi ini cukup akurat untuk mode parabola. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan kurvanya, persamaan grafiknya, yaitu Y sama dengan A dikali T kuadrat ya. Ini simbolnya mohon dibiasakan Bapak Ibu ya. Jadi A bintang T, berarti A dikali T ya. A kali T A kuadrat. bintang T, jadi plus A dikali T. Kemudian ini tanda panah ke atas itu kuadrat ya, pangkat 2 berarti ya. Pangkat Kalau ini 3 berarti pangkat 3 gitu ya. Ditambah B kali T ditambah C. Berarti ada konstantannya ya, ada A, ada B, ada C. Ya, A, B, C gitu ya. Variabelnya Y dan T. Karena ini kurvanya kurva Y dan T variabelnya yang menghubungkan Y dan T kan gitu ya. Jadi persamaan ini menggambarkan hubungan Y dengan T dalam bentuk persamaan seperti ini, yaitu A dikali T kuadrat ditambah BT plus C. Ya, sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik, bisa. Berapa nilai berapa nilai A-nya? Kita lihat di sini nilainya, value-nya. Ini parameternya A, B, C, ini nilainya. Negatif 4,58 ya. 577. Ya. Negatif 4,577. E itu kali 10 ya. 10 pangkat. Ya, E kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 1. 1. Berarti ini nilainya negatif 4,577. Itu nilai A ya, nilai A. Sama halnya juga dengan B dan C. Berarti nilai B 2,47. Kemudian C 1,258. 1,3. Maaf. 1,2 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti berapa ini? Berapa ini? 0,012. 0,0012 ya. 0,0012. Betul ya, Bu? 0,0012 Iya. Iya. 0,012. 0,012. 0,012 atau 0,0012? 0,0012. Coba dikotret dulu. Itu 1,2. Nolnya 2. Itu kan 10 pangkat bagi 1000. Bagi 1000. Bagi 1000 bukan 100. Bagi 1000. Ya, dibagi 1000. 1000 ya. Berarti 0,0012 betul ya? 12. Iya. 0,00 ya. 012. Nah, ayo diskusikan dulu. Jadi 1,2 dibagi 1000 ya? 0,01. Nah, ya 0,001. 012. Ya. Iya, betul tadi. Baik, baik. Nah, sebelum ke sana, izinkan saya menampilkan persamaan parabola ya. Mungkin dicari di PDF saja ya. Rumus-rumus persamaan parabola ya. Entah di mana ya, ada PDF-nya. Ini untuk menggantikan buku saja karena susah untuk menampilkan buku. Sini tuh ada ya. Buku. Oh, ada ini graf parabola. Kecil ternyata. Mana persamaannya ya yang cocok. Nah ini Bapak Ibu, apakah bisa melihat tampilan monitor komputer saya yang menunjukkan persamaan? Bisa, bisa Pak. Bapak Ibu mohon fokus ke sini. Rumus gerak parabola. Ya, yang ini Bu, yang saya tunjukkan ini. Sumbu Y. Yang saya tunjukkan menggunakan kursor. Y sama dengan P0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Ingat-ingat polanya. Ini sudah betul rumusnya tidak Bapak Ibu? Atau keliru nih rumusnya? Bener lah Pak kayaknya. Betul ya?
Benar. 0 kali T min setengah AT kuadrat. Saya juga Iya, lupa. Benar lah, Pak. benar tuh Pak. Betul ya? Benar Ya. tuh, Pak. Dari Udah, rumus ingat S Kecepatan ya. awal. P0T min setengah Iya. GT kuadrat. Ingat polanya ya. Ini T-nya ada kuadrat Iya, ya. Ada negatif setengah Iya. G kali T kuadrat negatif setengah G ya. Ini ada Jarak negatif setengah tempuh. G kali T kuadrat. Ada pi 0Y kali T, ada Y. Nah, sekarang kita kembali ke trackernya. Kembali ke tracker. Y sama dengan negatif 4,6 T kuadrat ditambah 2,4 T ditambah 0,0012 gitu ya. Mirip tidak Pak Ibu persamaannya dengan ini? Mirip, Pak. Mirip ya? Mirip. Cuman mirip. ada beda satu suku selisihnya ya? Iya. Beda satu suku. Kalau yang di sini 1, 2, 3 suku ya di ruas kanannya. Iya. Nah, ada sementara C. di sini ada 2 suku. Berarti Dua. kalau begitu ini dianggap yang 0. E-nya ini C-nya mendekati 0. 0 gitu ya, 0,00 Iya, sekian D-nya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa di sini kita anggap masih ada nilainya kecil sekali ya, 0,00 sekian. Kira-kira bagaimana cara memaknainya Bapak Ibu? Maaf. Kalau bisa. Kira-kira bagaimana memaknainya Bapak Ibu? Boleh diskusi saja nih. Memaknainya Silakan dikata-katai. V0 ya. V0 sin alfa itu diwakili B, Pak. P0 Sin alfa sin alfa itu diwakili oleh B, oleh nilai sedangkan B. Betul. setengah GT kuadrat, setengah G itu diwakili oleh A. Baik, terima kasih. Jadi negatif setengah G ya. Atau Iya. negatif setengah G itu oleh A. Betul. Oleh A. Iya. Nah, kalau begitu coba dicek. Negatif setengah G itu adalah A ya. Berarti A-nya itu negatif 4,6 lah ya, dibulatkannya biar mudah. Iya. Negatif Iya. 4,6 itu sama dengan 4,6 sama negatif setengah G ya. Atau 4,6 sama Ya. dengan setengah G. Kalau begitu Setengah G-nya G. berapa? G-nya berapa? Kalikan 9,8, Pak. 9,8. 9,8. Iya. 4,6. 4,6 kali 2. Ya, Iya. 9,8 G-nya, Pak. 9,2. 9,2. 9,2. Ya, berarti itu mendekati ya. Mendekati. Iya. Sementara Iya. yang kita acu nilai Kuadrat. rata-ratanya itu adalah 9,8. 9,8. Nah, lumayan bermakna ya. Jadi Iya, kita coba maknai. Sebetulnya sederhana, ada gerak parabola gitu. Ada gerak benda yang melengkung. Yang kita kaji kan gerak bola berwarna putih tadi ya. Gerak bola berwarna putih dilemparkan dengan tangan biasa saja begitu melengkung. Nah, itu kita sebut sebagai gerak parabola. Kemudian kita lacak titik-titiknya, jejaknya. Nah, dapatlah nilainya, nilai terhadap sumbu X-nya, nilai terhadap sumbu Y-nya seiring dengan berjalannya waktu ya pada saat bergerak kan begitu ya. Di plot sebaran titik-titiknya, kemudian dicoba bagaimana pola kurvanya, diperoleh bentuk kurva parabola. Nah, karena kurva parabola secara matematis punya persamaan. Nah, jadi kalau begitu, rumus ini merupakan rumus apa kira-kira Bapak Ibu? Jarak terjauh. Rumus ini. Titik Sumbu tertinggi. Y. Titik tertinggi. Jarak arah sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y, Pak. Iya. Titik tertinggi. Jarak tempuh terhadap sumbu Y. Oke, itu maknanya ya, jarak tempuh terhadap sumbu. Sebetulnya ini persamaan apa Bapak Ibu ini? Persamaan kuadrat. Tinggi. Persamaan jarak. vertikal. Betul, persamaan kuadrat, betul. Sebetulnya ini persamaan apa Bapak Ibu kalau kita samakan dengan ini nih? Gerak vertikal. Kita lupakan dulu fisikanya. Kita lupakan fisikanya. Oh, lupakan Kita coba fisikanya. ke matematika. Matematika. Ya. Kira-kira ini persamaan apa Bapak Ibu? Persamaan Parabola. AX kuadrat plus BX plus Perbola. Persamaan parabola ya. Parabola. Ya. Perbola. Jadi sebetulnya sederhana ya ketika kita ingin membelajarkan siswa gitu ya, mengajak siswa belajar, mengkaji gerak parabola. Jadi langkah awal rumusnya kira-kira yang mana yang paling mendekati dengan kondisi nyatanya?
Bukan harusnya, yang paling terbayang gitu oleh siswa. Dengan asumsi mereka paham matematikanya ya Bapak Ibu ya. Asumsi siswanya menguasai matematika. Nah, itulah masalahnya. Anak-anak matematikanya. Iya, betul. Harusnya sinkron ya antara matematika sebagai prasyarat dengan urutan dari materi fisikanya. Ya. Boleh tanya Pak? Ya sebentar. Asumsinya siswanya bisa dulu ya. Siswanya bisa. Jadi ini persamaan apa Bapak Ibu? Parabola Pak. Parabola, betul. Silakan Pak. Pak Naryo ya yang bertanya ya? Ya Oke, Pak. Pak Naryo silakan. Ya. Dari persamaan parabola di PDF didapatkan nilai V0YT min setengah GT kuadrat. Iya. Nah, ketika kita mengasumsikan nilai A itu didapat dari komponen setengah G-nya itu sebagai nilai A, atau nilai A-nya itu dari nilai G-nya aja, setengahnya itu nggak dimasukin. Masukin, Pak. Pertanyaan begini ya, setengah G itu sama dengan A. Masukin, Pak. Maaf, ada suara telepon. Boleh di-mute dulu saja mic-nya bagi yang belum diskusi. Nanti kalau diskusi tinggal di-unmute lagi. Saya ulangi konfirmasi dari Pak Naryo ya, Pak Naryo. Ya. Pertanyaan Pak Naryo itu, apakah nilai A itu setengah G, gitu ya? Gitu Pak Naryo ya? Ya. Atau G saja gitu maksudnya? Iya Pak. Oh iya. Kalau begitu mari kita samakan lagi. Mungkin posisinya ini kurang pas ya, tapi kita kan bisa melihat ya suku-sukunya. Ini Y ini ya. Y ini bersesuaian dengan Y yang ini, setuju Bapak Ibu ya? Iya. Yang ini ya, ini ada di ruas kiri ya. Iya. Kemudian sama dengan. Kemudian Pi 0YT ini indeks ya 0 sama dengan B. Sama dengan BT. Sama dengan B-nya. Suku ini ya. Pi 0YT itu sama dengan BT. B. T-nya sama, kalinya sama, tinggal ini Pi 0YT sama. itu adalah B. Oke, sip. C-nya tidak ada, berarti di sini C-nya 0 gitu ya. Di rumus yang ada di buku berarti C-nya 0. Kemudian BT. B kali T berarti yang mana nih? Maaf. B kali T tadi ya V0Y, Pak. A kali T kuadrat. Belum ya. A kali T kuadrat. Ini yang mana? AT yang ini. Setengah. Ini. Min setengah GT. Ya, Min setengah G. Min setengah G. Ya. Di sini positif ya A-nya kan? Ya, Secara persamaan positif, tapi nilainya positif negatif. kali negatif. Tapi nilainya negatif. Di sini secara persamaan disampaikan positif. A kali T kuadrat berarti Positif. di sini sesuatu kali T kuadrat. Min setengah G. Sesuatunya berarti negatif setengah. Min setengah G. G. Gitu Pak Naryo ya. Berarti setengah G. Nah, Oke, seandainya kita coba mengenalkan siswanya dengan cara tanda petik saja ini ya, mungkin juga bukan. Secara inquiry Bapak Ibu ya. Jadi asumsinya siswa belum mengenal rumus karena ini merupakan produk fisikanya ya. Yang saya tunjukkan ini kan produk fisika ya. Nah, kita coba setting siswa itu menemukan Y-nya itu dari pengalaman. Menemukan persamaan ini dari pengalaman. Kira-kira bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Pertama, siswa itu disuruh dulu untuk mengamati geraknya dulu ya. Tanpa mengetahui apa itu geraknya. Kemudian dilempar saja seperti video yang tadi kita analisis ya. Oh, ternyata geraknya melengkung begitu Bapak Ibu ya. Setuju ya? Iya. Kalau gitu mari menendang sama-sama. bola. Boleh. Berarti kalau begitu mari sama-sama definisikan gerak yang melengkung seperti itu kita sebut gerak parabola gitu ya. Parabola. Atau nanti asumsinya boleh. Pokoknya gerak melengkung saja. Kemudian kita plot menggunakan tracker seperti yang kita praktikan tadi pagi ya sampai detil di 000 pada data pertama ya Pak Naryo. Terima kasih ini masukannya tadi. 000 gitu. Nah, sampai ada sebaran titiknya. Oh, kalau begitu kira-kira kurva apa yang cocok? Berarti harus menggali kemampuan matematiknya ya. Matematik siswa. Oh, ternyata bukan linier, tapi ini persamaan kuadrat dalam bentuk persamaan parabola. Oh, berarti itu adalah gerak
parabola. Parabola. Nah, dapat grafiknya. Dari grafik akan muncul persamaan yang sesuai, yang cocok. Oh, ini persamaannya. Kalau begitu, ketika siswa atau ketika saya gitu mengkaji gerak parabola, maka saya akan menggunakan persamaan yang mana? Persamaan ini ya. Persamaan ini. Oke, kalau itu dirumuskan persamaan ini. Belum mengetahui ini ya, ini masih umum kan. Nah, kemudian yang mungkin yang perlu saran dari Bapak Ibu, ini memaknai A itu apa dan B itu apa. Karena secara fisika, kalau secara matematik, A ini adalah parameter gitu ya. Tapi secara fisika, A ini P0Y. Kira-kira punya ide bagaimana menghubungkan ke siswa? Setelah siswa menemukan bahwa ini adalah parameter A dengan nilai sekian, nanti akan ketemunya itu P0Y. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Ada ide? Setengah G. Maaf, yang A T kode itu pada setengah G. Bagaimana cara mengaitkannya ya supaya ketemu setengah G? Nah, ini perlu pemikiran Bapak Ibu. Bagaimana kira caranya? Atau ini agak susah yang suku kuadrat ya. Coba yang BT dulu. BT. Yang B kali T. Kira-kira bagaimana idenya untuk mengaitkan bahwa parameter B ini, nilai B ini yang 2,4 itu adalah P0Y. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu cara mengaitkan? Dari sudutnya, Pak. Dari sudut. Oke, sudutnya jika diketahui bisa mencari V0-nya. Oh, gitu. Okay. Benar enggak? Bisa. Tahu saya tadi. Bisa karena memang ini P0Y itu berarti P0 searah sumbu. Iya. V0 sin alfa min GT. Min GT. Gini, Pak. Iya. Itu min GT. Melihatnya dari posisi V0 terhadap sumbu T, Pak. Berapa sudutnya? P0, ya. Sementara kita belum memunculkan besaran sudutnya, walaupun di tracker. Iya, sudutnya belum. Iya. Kira-kira ide yang cepat aja. Ini kira-kira seperti apa ya? Untuk mengaitkan, oh siswa ini, maaf saya geserkan dulu ke sini. Saya tutup dulu persamaannya. Kok besar, maaf. Ya. Saya geser lagi. Mana gesernya? Oh, ternyata B ini akan dimaknai secara fisika. Kira-kira B ini bermakna apa dalam fisika? Kalau dalam matematik ya ini kan nilai tertentu ya, B itu parameter. Untuk fisika kira-kira nilai apa ini, Bapak Ibu? Kita belum memberikan rumus yang tadi kepada siswa. Rumus P0Y. P0Y sudah jadi. P0 sin alfa min GT, Pak ya. Betul. Sin alfa itu kan rumusnya demi depan miring. Ya. Kan? Ya, oke. Betul. Tapi dari depan kita belum memberikan rumus itu kepada siswa. Jadi pertama siswa baru sampai ke persamaan ini nih. Ke persamaan yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini ada video gerak parabola yang putih tadi. Setelah diplot ternyata ada rumus seperti ini yang cocok untuk gerak bola yang tadi. Izin, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Yakob silakan. Ya, Y terhadap T itu kan membentuk gradien, Pak. Y terhadap T, ya bisa. Nah, dari gradien itu kan dari rumus dasar bahwa V sama dengan X per T. Dalam kasus ini, V sama Y per T. Y per T. Kalau kita belum bermain rumus, tapi ketika mengenalkan rumus gerak lurus pertama kali kan gradien. Betul. Jarak terhadap waktu itu kan kecepatan, Pak. Untuk vektor kecepatan awalnya itu ya, P0. Iya. Oke, karena lurus itu ya, walaupun nanti hasilnya melengkung. Iya. Titik-titiknya itu nanti vektornya akan berubah arah gitu ya, membentuk lintasan parabola. Oke, berarti diarahkan ke membandingkan seperti tadi idenya Bu siapa tadi? Betul. Bu Kus ya, Bu Kus dan kawan-kawan. Oke, dari sudut. Boleh dari sudut. Selain dari sudut, kira-kira dari mana lagi Bapak Ibu yang dianggap tidak perlu banyak melakukan tambahan pada grafik? Trigonometri bisa nggak, Pak? Ya, yang tadi itu trigonometri, Bu. Yang analisis vektor tadi. Pakai trigonometri. Bagaimana kalau kita kaji satuannya, Bapak Ibu?
Yang jelas punya satuan di sini apa saja Bapak Ibu di persamaan ini? Betul Pak, dari satuan. Y sama T. Y sama T, betul sekali. Sepakat ya? Y sama T. Y satuannya apa Bapak Ibu? Y meter. Dimensinya L ya. Dimensinya L besar kan. Kalau T satuannya waktu. Berarti dimensinya T besar ya. T besar. Nah, mestinya setiap suku ini bersesuaian dimensinya ya. Dimensinya L, maka di sini pun harus dimensi L juga ya, karena persamaan. Nah, coba ini direkayasa supaya menjadi dimensi L. Kira-kira B-nya harus apa? Meter per sekon. Meter per sekon atau satuan dimensi L per dimensi T. Meter per sekon dikali sekon. Milik apa biasanya meter per sekon itu? Satuan milik siapa? Milik velocity, kecepatan. Milik kecepatannya. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Oke, sepakat. Sehingga nanti untuk mengarahkan ke sini mudah ya. Kecepatan. Kita biasanya muncul dan dihafal, tapi dari sini ya. Sama halnya juga dengan A gitu ya. Dengan A. Tapi nah ini A itu agak rumit karena A ini diasosiasikan nanti dengan setengah G ya. Dengan setengah G. Nah, caranya bagaimana nih? Paling kita giring walaupun memang agak kurang bagus ya. Ini lihat nilai A ini 4,5. Nilai A 4,5. Sementara A itu dimensinya apa kira-kira Bapak Ibu? Meter per sekon kuadrat. Satuannya meter per sekon kuadrat. Atau L per T kuadrat. Ya. MT-2. LT-2. Oke. Itu milik siapa nih? Milik percepatan grafik. Milik percepatan. Berarti kalau gitu kita bisa mengkaji lebih jauh karena ini gerakannya ada dalam pengaruh apa? Dalam melawan gravitasi, maka ada dalam pengaruh melawan gravitasi ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, ini kita harus sama dengan G. Tapi tidak cocok. Kalau G kan 9,8 ya, atau sekitar 10 lah gitu lah. Kalau ini kok sekitar 5 ya. Kalau begitu berapa kalinya G? 2. Gitu ya. Setengah. Ya, berarti ini setengah G-nya. Nah, sehingga ketemu di sini. Itu kira-kira idenya Bapak Ibu ya? Sip. Idenya mungkin Bapak Ibu ada ide yang lebih ini lagi. Nanti kita share saja. Kita share lagi. Nah, ini baru satu untuk persamaan nih aplikasi webinar mencari persamaan dari hubungan antara Y dengan T. Percobaan hubungan kamera antara Y dengan itu. T. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada usulan yang lain? Jangan dulu ke persamaan yang lain, kita fokus dulu di grafik YT dulu ya, yang paling sederhana. Ketika mengkaji gerak, berarti ini kan YT. YT, kemudian ada persamaannya. Dari persamaan matematis ini, kita coba asosiasikan ke persamaan fisikanya. Sehingga terbangun persamaan fisika. Mengapa negatif? Karena nilai A-nya juga negatif gitu ya di sini. Ya. Negatif setengah G. Kalau parameter A ini kenapa negatif Bapak Ibu? Munculnya negatif. Lawanan. Perlawanan dengan arah gravitasi bumi. Dengan vektor percepatannya ya, atau arah gaya gravitasi buminya ya, dengan arah gaya gravitasi bumi yang mengarah ke pusat buminya gitu ya. Baik. Sementara gerakannya, tapi kan gerakannya ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Tapi vektor kecepatannya sama-sama ke bawah terus semuanya ya, ke bawah. Jadi kita asumsikan arah percepatan ke atas positif, ke bawahnya negatif. Walaupun arah vektor itu bisa kita ubah-ubah gitu ya. Kalau kita putar tadi koordinat kartesiusnya tentu akan menghasilkan tanda yang berbeda tandanya. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, saya akan stop share screen dulu. Mungkin untuk sementara dicoba dulu Pak Ibu ya, sampai ketemu yang tadi. Sampai ketemu persamaan Y sama dengan sekian, persamaan parabola. Dipersilahkan dicoba dulu, sambil saya baca-baca di chatnya ya Bapak Ibu.
Ini dari Pak Isran. Punya saya nilai X dan Y besar, padahal videonya sama. X dan Y yang mana ya, Pak? Oh, sudah ketemu. Oke, baik. Oke. Sambil mencoba, kalau ada masukan, boleh Bapak Ibu silakan untuk memperkaya lagi apa yang kita diskusikan. Jadi harapannya ketika siswa sudah mahir menggunakan tracker, tidak berhenti sebatas klik-klik trackernya saja. Tapi jauh lebih dari itu, sesuai dengan paparan yang kemarin ditampilkan, siswa punya banyak kesempatan untuk melakukan analisis besaran fisiknya. Begitu ya Bapak Ibu ya, harapannya. Nah, alih-alih kalau kita praktikum manual, kadang-kadang 2 JP itu habis dengan merangkai alat dan mengukur gitu ya. Sehingga analisisnya ditugaskan saja, dibuat laporan gitu ya. Agak hilang kesempatan untuk berdiskusi, menganalisis. Kak, ada nggak SK kurikulum tuh? Ada. Di itu standar proses. Oh, buku Diarti ya. Mohon mengulangi lagi prosesnya. Baik, prosesnya ya. Baik. Iya Pak, tadi itu saya share screen. Kalau yang tadi baru demo, sekarang kita sama-sama ya. Kalau yang barusan baru demo dulu. Pak. Nah, sekarang sama-sama. Iya Pak. Oke, saya share screen pelan-pelan lagi. Pak ya. Oke, pelan-pelan Pak ya. Screen. Ini saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Baik. Silakan dibuka dulu Bapak Ibu pekerjaan yang sudah tadi dipraktikkan sampai sini. Silakan. Saya tunggu sampai begini ya, sampai tampilan seperti ini. Di bagian belakang ya Pak, sudah. Sudah. Sesuaikan grafiknya. Grafiknya dalam grafik Y dan T. Grafik gerak parabola. YT. Y dan T. Ini nama-namaku dia yang udah Pak Y. Ini juga sudah T, tidak diubah. Jadi YT begini ya polanya. Bagian belakangnya. Kita samakan dulu sumbu X positifnya ke sini, ke kanan. Ini sumbu X positifnya. Punya Aulia bagian biodata. Ini sumbu X positifnya. Saya tunggu ya Bapak Ibu silakan. Saya tunggu sampai semuanya di posisi terakhir seperti ini. Tadi sih tengok. Aulia bagian biodata. Gimana nih? Semua ya. Biodata yang besar sekali ya. Halo Pak Sony. Sudah ya? Pak Sony. Sudah Pak. Sudah ya? Ada yang mau bertanya? Halo Pak Sony. Halo, siapa yang mau bertanya? Bu Siti. Bu Siti, silakan Bu Siti. Ya. Saya sudah mencoba Pak. Saya dapat untuk nilai C-nya itu ternyata saya dapatnya min 3, min 3, berapa kali berapa? Iya. Kali 10 pangkat berapa? Kali 10 pangkat min 3. Ya, berarti 0,0 min 0,00 sekian ya. 0,3. Negatif 0,00 sekian itu berarti. Anggap aja. Kalau dibulatkan menjadi 1 di belakang koma itu 0 ya. Iya. 0,0 ya. Kalau saya baik. Baik, tidak masalah Bu. Ini akibat perbedaan posisi sumbunya, sumbu XY-nya pada saat tadi mengatur koordinat kartesian. Posisi koordinat. Iya. Tapi itu masih mendekati, masih dekat. Pilot Pak Eko. Ya, baik, Bapak Ibu sudah semua ya sampai sana ya. Salah Bu Siti sudah ini. Persamaan. Tapi masih merah kok. Baik, kalau sudah ya Bu Kus dan kawan-kawan. Haris. Kita Haris. Di sini ya, posisikan di grafiknya, posisikan kursornya, panahnya, posisikan di sini. Kemudian klik kanan. Klik kanan, muncul pilihan. Klik kanan,
Muncul pilihan. Pilih analis. Ya, klik. Analyze. Nah, gitu. Klik, oke, sip. Ketemu ya? Nah, kemudian. Iya, ketemu Pak. Hilangkan saja lainnya di sini. Yang lainnya hilangkan saja. Lainnya dicentang sudah. Jadi hilang ya, garis jadi hilang. Asalnya kan ada garis di sini. Hilangkan saja. Iya. Tinggal titik saja. Dihilangkan. Iya. Sudah sama seperti ini? Sama Pak. Sama. Sudah. Selanjutnya kita melakukan fitting kurva ya. Dari sini Bu, Bapak Ibu, dari analyze, fit, kurva fit. Kurva fit. Ya. Klik. Nah, muncul ini. Sama muncul ini. Kurva fit. Pak, yang punya saya C-nya 0. Mohon diulang Pak, di mana kurva fit-nya tadi Pak? Malahan Pak. Baik. Berarti kalau C-nya 0, sangat presisi ya Pak, punya Pak Yakob ya atau Pak Naryo tadi? Iya. Pak Yakob. Ya, Sama-sama Pak. Iya, sangat presisi. Kalau saya masih bergeser nih. Ada angkanya 0,00 sekian. Ulangi ya analisisnya ya. Ulangi. Sampai sini semua sama? Sama Pak. Sudah semua ya, sama ya? Sudah. Nah, untuk fitting kurvanya, klik analyze di sini Bu. Ketemu ada analyze? Ada Pak. Ada Pak. Kemudian aktifkan kurva fit-nya. Centang di sini. Kurva fit. Ya, klik. Sudah? Kurva fit. Aduh. Bisa jadi awalnya melayang kemana-mana nih Pak. Bisa jadi begini ya. Bisa jadi begini ya, sama. Iya, Pak. Jadinya begitu. Jangan khawatir. Seperti itu. Kelihatan ada Pak Gimana itu Pak? Ada Pak Yoyo, tenang. Ya, seperti itu Pak. Iya Pak, ada belakang kayak Bapak di bawahnya. Nah ini Iya persamaannya. Ya, masih lain ya, masih lain. Ubah saja lainnya. Sudah menjadi parabola. Udah Bu Muning. Aduh, udah Bu Muning. Belum diganti ke parabola. Belum diganti ke parabola. Oh, begitu. Kalau yang lain sudah cocok. Sebaran titik dengan benar aku juga bingung. Ya, gitu. Sampai sini sudah? Sudah. Nah, dapatlah nilai-nilainya ya. Parameter A nilainya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke. Dan selanjutnya bisa mengasosiasikan dengan nilai setengah P0, negatif setengah G dan P0Y. Iya. Bagusnya C-nya 0 aja, betul-betul 0 bagusnya. Gimana Pak Yoyo supaya C-nya 0 persis Pak Yoyo? Dari itu ya, dari koordinat kartesius ya Pak Yoyo ya? Kelihatannya bukan dari situ Pak. Dari mana? Ketika men-tracking awal. Oh iya betul. Menandai titik-titiknya, ya titik-titiknya. Mungkin saya meleset karena kelihatannya sudah sudah belok kelihatannya. Kalau yang teliti trackingnya itu akan pas. Itu ya Pak Yoyo ya? Yang bagusnya C0 Pak O. Ya. Yang bagusnya C-nya betul-betul 0. Tapi yang saya ini 0,00. Sama juga Ibu juga ya? 0,00 ya? Min 1, ya. Ada yang positif 0,00, ada yang negatif 0,00. Ya. Ya, kalau dibulatkan menjadi 0 ya Bapak Ibu ya. Itu akibat dari proses tracking Pak Yoyo ya? Trackingnya, bukan dari kartesiusnya ya. Karena saya kartesiusnya udah 0,0 semua. Iya, tapi tracking berikutnya tidak pas di 0,00. Kalau kita maknai secara fisis, C ini kira-kira apa makna fisisnya Bapak Ibu? C ini kira-kira apa makna fisisnya? Coba kembali lagi ke analisis dimensi. C ini apa nih? Percepatan, kecepatan, atau jarak nih? Jarak. Jarak ya. Jadi C ini juga bermakna fisika jarak. Iya. Kalau tidak 0 maknanya apa Bapak Ibu? Punya jarak tertentu. Punya jarak awal. Pada saat T-nya. Iya, jarak awal. Iya. Sama dengan S0. Sudah naik sedikit ya, sudah naik sedikit. Itu maknanya tidak dari titik 0. Tidak dari 0.
Ya, dia dari titik tertentu. Sip, mantap, Bu. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya sampai ini persamaan Y. Bisa. Sudah, bisa. Baik. Kalau begitu ditutup lagi pitingnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih menyimak ya. Coba kita ubah sekarang variabel horizontalnya menjadi yang berbentuk apa ya? X ya tadi ya. Vertikal itu, Pak. Ya, yang tadi kan X, berarti sekarang Y ya. Seperti ini sama Bapak Ibu? Oh, diganti. Ya, diganti. Yang mana, Pak? Ini kurva grafik awalnya. Visual grafiknya. Visual sebaran titik-titiknya. Diubah menjadi X, silakan. X. Ya. Positif ya, Pak ya? Ya. Sudah semua? Halo, Pak Sony. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang mau bertanya? Halo, Pak. Iya, Yang Pak. Ini barusan dibuat ditutup ya, Pak ya? Ditutup saja, Bu. Pak, saya Iya, silakan. Pak Sony, maaf. Dengan Bu siapa? Dengan Bu Desi Ya. Susanti. Betul. Pak, maaf Pak ya, mohon izin saya ini ya, saya tutup dulu karena di sini hujan, ada petir juga Pak, takut. Jadi izin silakan. ini Pak ya. Baik, ya, baik. makasih baik, Pak. Bu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bu Desi. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain nih yang masih gabung. Masih, Pak. Sudah seperti ini? Ya, Pak. Kalau begitu coba ada yang demo, Bapak Ibu, seorang yang demo untuk analisis rupanya. Siapa kira-kira yang mau share screen, Bapak Ibu? Pak Yoyo, Pak Yakob. Jangan Pak Yakob terus, ganti-gantian dulu. Ganti Pak. Ganti bungkus, Tapi Pak. diajari ya, Pak. Kalau salah. Nanti yang sulit bagian Pak Yoyo, Pak Naryo ya. Pak Yoyo. Enggak, bunga analisis baiklah. Gantian. Ini praktek ah. Silakan, siapa yang mau coba? Kalau salah diajari ya, Pak. Ada Pak Yoyo dan Pak Yakob, tenang. Ada Pak Momon juga nih. Pak Momon, guruku. Siapa yang mau coba? Siapa? Ayo, kita sama-sama diskusinya. Bu Muning. Mana Bu? Saya mau, Pak. Bu Muni, boleh Bu Muni, silakan share Bu. Tapi kalau salah diajari ya, Pak ya. Emang sedang diskusi, saya ikut saja. Ikut gimana Ibu saja lah. Ya silakan Bu. Share screen, silakan. Sudah dilihat Pak ya? Ya sudah terlihat ya. Yang ini kan Pak, yang boleh X, ya. Coba XT. dianalisis XT jadi seperti apa nanti kurvanya. Seperti apa yang diperlihat tadi ya? XT. Analis. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh. Analis dicentang. Nah itu ada marker Bu Muni, ada marker di atas, ada tulisan. Ini kok ada dua jadi begini sama begini Pak? Bu ada markers, Bu Muni ada tulisan markers. Oh marker. Nah dihilangkan itu satu. Kemudian analisisnya sudah. Hilangkan dulu saja Bu. Nah awalnya seperti ini ya Bu. Ya. Ya, seperti ini awalnya. Ini kira-kira mendekati pola apa? Linear ya. Coba kurva fit, analisis, kurva fit. Ya. Nah, sekarang ganti dari parabola menjadi linear. Bawahnya ya Pak. Ya, parabola jenisnya. diganti itu. Parabola menjadi linear. Fit name. Fit name-nya ganti menjadi linear. Lain. Fit name-nya ganti linear. Oh, iya. Ln. Nah. Oh gitu. Persamaan AT plus B. AT plus B. Ah, coba sama-sama maknai Bapak Ibu. Mari maknai. Ini kan baru persamaan X sama itu dengan rumus A kali T. Yang terhadap sumbu X. Ya Pak ya. Ya, coba analisis lagi dimensinya.
X dimensinya apa? Aduh, rumusnya apa ya? Meter. Dimensinya L. Dimensinya L. A kecepatan meter. Iya. Kalau B kira-kira apa? B. Meter. Panjang. Meter juga. Dimensinya L. Meter. Itu artinya B itu apa? Konstanta, posisi awal. Posisi awal. Posisi awalnya. Berapa nih yang 0. Bu Muni? Ini Pak. Ya. 0,004. Ya, mendekati 0. Negatif 0. Gesernya ke belakang ini ya. 0,004. Jadi bergeser dari ke kiri ini, bergeser ke kiri. Mana suaranya kok nggak ada? Di X awalnya. Kira-kira apa dimensi dari A? Dimensi dari meter per sekon. Iya, meter per sekon. Kecepatan, Pak. Velocity. Satuannya meter per sekon. Dimensinya. Iya, velocity, kecepatan. Milik kecepatan. LT1. Sehingga ketemu ya. Ketemu persamaan parabola dari tracker gitu ya. Tidak dihafal, tidak disampaikan. Jadi produk fisika dalam bentuk rumusnya harapannya didapat siswa melalui proses menganalisis yang dibimbing oleh gurunya gitu harapannya Bapak Ibu ya. Berarti analisis itu sampai ke dimensinya ya Pak ya? Iya, supaya mudah. Mengganti A menjadi pi begitu ya, mengganti B menjadi pi nolnya gitu kan, atau pi awalnya bukan pi nol, pi awalnya. Maaf, X-nya menjadi X awalnya, X nolnya ya, yang B. Baik, Bapak Ibu, Bu Muni cukup ya? Iya Pak, iya. Ya, terima kasih. Coba di. Mau tanya Pak. Boleh, silakan. Pak Sony, ya, mau tanya, itu kan persamaannya tadi dari persamaan yang tampil tadi, yang di linear itu X sama dengan AT plus B ya. Nah, jadi A-nya itu kan velocity kecepatan ya Pak ya? Itu betul. Kecepatan total atau kecepatan awalnya? Kecepatan total atau kecepatan awal? Kecepatan awal atau kecepatan total? Iya. Ya, kita lihat. Itu X itu berarti berarti jarak terhadap sumbu X itu X-nya ya di sebelah kiri. Nah, berarti yang A itu apa kira-kira? Kecepatan searah mana? Total, Y atau X? Kecepatan total. Kecepatan bergerak. X apa V0? Y. V0 kok Y? V Y atau V? V0. V0X ya? Apa VX ya? Coba dibuka lagi catatannya. Saya share dulu screen-nya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya share lagi. V0X. Saya share lagi screen-nya. V0X kali T, Pak ya? Nah, ini. Oh iya. Tadi kan kecepatan awal. Tadi sumbu Y ini ya. Untuk yang lain-lain tinggal diturunkan dengan trigonometri tadi kata Bu Gus dan kawan-kawan. Sekarang sumbu X. Nah, Iya. V0 Vx kecepatan setelah T terhadap sumbu X. Iya. Kecepatan saat T. Iya. Iya. Kadang-kadang kita ragu itu V0 atau Vx gitu. Iya, baru tahu pas tengok itu. Dari Vx-nya kita dapat V0-nya. Oke, sip, mantap ya. Mantap. Jadi mudah-mudahan gerak parabola, waktu saya belajar di SMA dulu, gerak parabola serasa banyak rumus dan kurang terbayang ya. Padahal gerakannya ada melengkung seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan tracker bukan memperumit, malah lebih menyederhanakan ya. Jadi yang dipelajari ketika sumbu YT ya hanya ini saja. Ketika sumbu X ya hanya ini awalnya. Akhirnya berbuntut kemana-mana kan begitu ya. Melebar ke Pak, boleh nanya lagi nggak? Boleh. Nanti Pak Yoyo yang jawab. Iya. Pak, tracker nih untuk kita analisiskan video Pak ya?
Video. Jika kita buat video kan, betul. Kita settingnya videonya. Yeah. Tapi misalnya pada saat praktikum di lapangan, kita bisa nggak ngambil data langsung direkam, langsung dianalisis gitu? Iya. Nantinya kita harus merekam sendiri. Iya. Iya. Pak. Ketika sudah di lab, Ibu percobaannya bidang miring ya. Bidang miring, ya silahkan disetting saja. Disetting alatnya di lab untuk bidang miring, ada rel presisinya ya, ada busur derajatnya, kemudian ada kereta dinamikanya, kemudian dijalankan tapi ada siswa yang merekam. Oh iya. Baru masuk ke tracker Pak ya? Video rekamannya baru dianalisis menggunakan tracker. Jadi nyata bukan Pak. Animasi. Iya. Iya Pak, iya Pak. Maksud saya gitu, iya. Saya bingung itulah. Ya. Jadi itu yang membedakan tracker dengan PET. Kalau PET itu animasi dan simulasi sudah ada, sudah dibuatkan. Hayal gitu. Tapi kalau simulasinya itu sudah benar rumusnya. Hayal. Bendanya nanti bebas ya Pak ya? Kalau tracker bendanya betul-betul nyata ada di video kan. Itu ya Bu Kus. Pak, pada saat praktikum di labor nanti bendanya tuh bebas ya? Bebas benda aja, yang digerakkan? Bebas. Boleh bola, boleh. Iya, boleh. Bebas. Mau gerak apapun bisa. Sehingga ketika masa pandemi ini karena kemungkinan siswa tidak ke sekolah gitu ya. Jadi tidak bisa bersama-sama di lab. Nah, sudah di rumah saja. Misalnya siswanya beli mainan. Yang ada di sekitar mereka ya Pak? Untuk besok dan lusa, Bapak Ibu siapkan saja mobil mainan yang pakai batu baterai. Kalau punya mainan anaknya itu bisa dipinjam dulu ya. Mobil-mobilan. Kalau Pak Momon dengan Pak Yo perasaan sudah ada dulu ya mobil mainan waktu praktek itu. Waktu IBL, inquiry itu ya. Silakan dipakai. Momon masih ada, Pak. Pak Momon masih ada. Iya. Nanti kita coba merekam Pak Yoyo yang nggak ada lagi udah pindah. Fenomena gerak lurus beraturan ya. Kita manfaatkan mobil mainan baterai. Ya cari saja mungkin ada mobil bekas anaknya masih bagus, tinggal beli. Kalian beli untuk anak ya? Atau kalau ini sekalian beli yang masih balita ya, yang masih 5 tahun. Pakai baterai berarti Pak ya? Ya, mobil yang pakai baterai. Bukan pakai remote. Tidak perlu pakai remote, pakai baterai saja, yang on off saja. Kalau pakai remote? Pakai remote terlalu mewah itu. Enggak. Anak muridnya nggak punya kalau yang pakai remote. Oh, kalau pakai remote ada di rumah ya? Iya, masalahnya kalau yang baterai harus beli baru. Oh gitu, dicoba saja yang pakai remote juga dicoba, boleh. Dicoba saja. Oke, Pak. Coba ya. Nah, untuk fenomena GLB, Bapak Ibu akan praktik merekam contohnya mobil mainan baterai. Sementara ini yang saya dapat idenya baru itu. Idenya untuk GLB, baru mobil-mobilan baterai. Kalau Bapak Ibu punya ide yang lain boleh. Bagus ya kalau misalnya selain mobil baterai, saya ada fenomena benda lainnya yang bisa GLB. Bisa direkam. Boleh diajarkan saja itu ya. Menendang bola gitu Pak ya? Selain mobil. Kalau menendang bola belum terjamin GLB ya. Kalau mobil baterai itu awalnya dipercepat tapi begitu pada waktu tertentu dia akan GLB. Jadi dapat yang GLB-nya pada mobil baterai. Kalau ada usulan lain boleh ya selain mobil baterai kira-kira fenomena mana apa lagi untuk bisa kita rekam untuk fenomena gerak GLB. Baik, sambil merenung mencari ide. Mungkin satu atau dua lagi yang mau mencoba tadi analisis EKT-nya mendemokan. Share screen siapa kira-kira? Pak Momon, Pak. Pak Momon. Pak Momon boleh, Pak Momon silakan. Boleh Pak. Belum Pak. Belum Pak, ini baru ini analisis ini latihannya. Iya, biar kita pandu Pak. Biar dipandu Pak Naryo. Ini iya baru cari dulu. Pak Momon aja. Boleh siapa saja bebas. Pak Momon. Boleh. Bapak Ibu yang lain boleh. Silakan. Kami ini pakai HP Ya, Pak. yang penting Zoom-nya. ada datanya dulu.
Sudah ada share screen-nya trackingnya susah. ya, sudah ada trackingnya. Ini hilang trackernya. Oh, tertutup ya itunya, trackingnya ya. Buat lagi Pak Momon. Ya, boleh lah. Kami juga buat lagi, hilang. Pak Yakob lupa save tadi ya. Buat ulangi lagi berarti. Pak Yakob, Pak Yakob. Kalau ini berulang-ulang dicoba, jadi lancar, cepat ya untuk dapat tracking. Tapi untuk presisinya kan itu tergantung kita, ketelitian kita. Jadi walaupun videonya sama, nanti hasilnya agak sedikit berbeda, tergantung ketelitian kita pada saat trackingnya juga. Gitu. Beda, Pak. Itu wajar, jadi untuk bahan diskusi nanti kelompok 1, kelompok 2 kan. Sumber yang sama bisa ada perbedaan sedikit. Ayo, siapa Bapak Ibu yang mau share screen lagi? Ini alhamdulillah sudah 19 yang gabung ya. Berarti 17. Bu Lasmi, Pak. Bu Lasmi. Boleh, Bu Lasmi mana nih? Boleh. Mana Ayo, Bu Bu Sulasmi mana nih? Bu Sulasmi. Belum terlihat nih ininya, kameranya. Boleh, Pak. Ayo. Saya coba, Pak ya. Oh iya, Bu Sulasmi boleh, Bu. Silahkan share screen, Bu. Saya coba, Pak ya. Nah, kemudian diskusi dengan Bapak Ibu yang lain. Saya menyaksikan saja. Ya, dicoba, Bu. Ya, silahkan, Bu. Sudah belum, Pak? Sudah terlihat, Bu. Bos, bicara. Bicara. Analisis. Belum muncul, Pak ya? Belum muncul ya? Ya. Ini bisa jadi muncul tapi di jendela yang lain, Bu. Supaya terlihat semua, mungkin share screen-nya diubah. Share screen-nya jangan share screen trackernya saja, tapi share screen layar. Layar komputer. Saya stop dulu, Pak ya. Ya, boleh stop dulu. Diubah menjadi share screen layar. Pak ya. Ya. Nah, ini layar yang di-share kan. Jadi terlihat aplikasi yang lain juga ada. Pak ya. Analisis. Nah, di taskbar di bawah, Bu, ini sudah numpuk. Ada beberapa yang Ibu buka. Nah, itu. Nah, itu sudah ada. Ini dia, Pak ya? Ya, itu dia. Nah, itu. Boleh dihilangkan titik yang tidak sesuainya. Lainnya. Ini juga, Pak ya? Boleh, lainnya dihilangkan saja. Nah, kemudian analyze kurva fit. Ulangi lagi, analyze kurva fit. Nah, sudah aktif. Ini masih melengkung, mengapa? Karena masih model parabola ya. Coba diganti dengan tipe yang sesuai dengan sebaran titik. Line. Ya, line. Tipe parabola jadi garis. Ya. Nah, ini ada garis ini, kenapa, Pak? Nah, tidak apa-apa, itu kan fitting. Kenapa seperti itu? Karena di data terakhir titiknya di bawah, Bu. Ibu bisa lihat di tampilan kurvanya ada titik terakhir. Yang merah itu ada di pojok kanan. Bawah kanan. Ini, Pak ya? Pojok bawah kanan. Ya, itu ada titik terakhir. Yang memang sudah 0, tapi masih diklik sama Ibu ya. Sudah 0 itu apa namanya? Oh, ini terakhirnya maksudnya. Ya, betul. Kalau dirasa itu mengganggu hasil, bisa dibuang titik yang itu. Dibuangnya di apa namanya? Di jendela software trackernya. Bukan di data tool-nya. Iya, Pak ya? Ya, betul di sana. Dibuang titiknya. Oh, iya, iya. Nah, itu. Geser aja. Geser.
Cara membuangnya coba dijalankan Disetil dulu. tadi? Bukan Dijalankan disetil dulu, tadi, Bu. Pak, ya? Coba di-play dulu itunya. Dijalankan lagi videonya. Ya. Kemudian Ininya digeser, Pak, ya? bagaimana cara membuang satu titik ya? Saya membuang satu titik, itu Jadi ada ada kecil tadi, Pak. titik yang kecil yang di layar videonya dihapus satu. Yang di layar itu, di layar video. Ini, Pak, ya? Ke kiri terus, ke kiri. Sini. Ke kiri terus. Nah, itu ada titik terakhir, lihat. Titik terakhir diklik, ya. Klik kanan. Jangan clear step, tapi delete satu. Gimana caranya, Pak? Delete satu buah. Delete bawah. Sama saya punya kasus kayak gitu tadi. Belum ketemu. Self step. Selected step. Bawah. Yang bawah. Atasnya. Lagi dikit. Satu. Oh, ya, ini. Ya. Jadi step yang di-select ya, yang di-delete. Tapi harus pas titik yang terakhir tadi. Nah, sudah betul itu titik yang terakhir. Coba di-play lagi, Bu. Di-play lagi. Nah, sekarang kembali ke analisisnya. Saya nggak langsung, Pak. Kelihatan ininya. Nah, Sini, Pak, ya? sudah pas ya. Iya. Jadi titik yang terakhir memang tidak bermakna karena sudah bernilai 0 titiknya. Keklik tadi mungkin ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Berapa PX-nya? Iya, makasih, Pak, ya. PX-nya berapa? 1,6. Iya. Iya. 1,6. Dan seterusnya itu bisa dimaknai ya menggunakan analisis dimensi atau analisis satuannya, ya, analisis satuan. Baik, terima kasih Bu. Iya, Pak. Makasih, Bu. Pak. Maaf lupa Bu. Bu Sulasmi. Bu Sulasmi. Bu Sulasmi, Pak. Terima Ya, kasih saya Bu. keluar, Pak, ya. Terima kasih. Baik, masih ada Pak Ibu atau ada yang mau diskusikan dulu sebelum demo lagi satu? Oh, ini ada pertanyaan. Pak, analisisnya disimpan lagi, Pak? Ya. Sementara ini kalau saya praktik, data tool itu kalau saya simpan belum tahu cara nyimpannya, Pak. Yang saya simpan hanya project atau tab. Data toolnya suka dimunculkan kembali dari awal gitu. Belum mencoba untuk menyimpan data toolnya. Barangkali yang sudah berpengalaman, ada yang pernah mencoba, Bu Siti atau Pak Naryo, atau Bapak Ibu yang lain, Pak Yakob, kira-kira bagaimana menyimpan hasil data tool-nya itu? Supaya suatu saat ketika dibuka, ini sudah posisi terakhir, sudah proses analisis. Silahkan boleh sambil share ini saja. Sambil share layar. Kok bisa lah. Kalau saya belum pernah mencoba. Bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa ya, karena itu keperluan kita juga sebetulnya. Saya curiganya sih di software-nya ada fiturnya, tapi belum digali gitu. Belum digali hasil analisisnya, cara menyimpannya bagaimana gitu ya. Pak Yoyo barangkali mau share screen? Belum, Pak. Belum, saya ya. masih mencari-cari ini. Ya, bisa cari ya. Mudah-mudahan besok ketemu lah ya. Ada yang menemukan, mudah-mudahan besok ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau mencoba lagi? Satu lagi saja sebelum diakhiri meetingnya. Ada yang mau coba? Share screen. Boleh yang kurva YT, boleh kurva XT. Atau boleh yang PT. Bukan VT, maaf. Coba yang PYT tadi, Pak. IYT tadi, Pak. PYT. Siapa yang mau coba PYT? Kurvanya PYT. PY terhadap T. Siapa yang mau coba?
Sama saja langkahnya seperti itu ya. Sama saja, tinggal diubah dulu menjadi PY versus T. Ayo, siapa yang mau share screen? Ya. P Ya, coba, Pak. Dengan T. Saya coba, Pak. Pak Momon. Silakan, Pak Momon. Nah, Pak, tandanya belum, Pak. Tanda share screen-nya ada di bawah, di tengah bawah. Share screen. Nih, tracker. Lebih baik pilihnya share screen ini, layar. Jangan aplikasinya. Sudah ada, Pak? Belum? Belum tampak. Nah, baru ada, Pak. Ada, ya. PY terhadap T ya, Pak ya? Iya, untuk grafik PY terhadap T. Sudah keluar, Pak, analisis. Belum terlihat, Pak, di layar. Masih hitam. Oke, ditunggu dulu ya. Menunggu sampai terupload share screen-nya. Oh, putus ya Pak Momon. Terputus kembali. Dicoba lagi Pak, share screen, kemudian pilih yang screen secara keseluruhan. Screen layarnya. Oh iya. Iya, ada. Halo Pak Momon, ada kendala ya Pak Momon ya? Oh ya, kendala jaringan ini. Baik, mungkin bisa kesempatan besok ya Pak Momon ya untuk mencobanya. Baik, kita beralih dulu ke Bapak Ibu yang lain ya. Silakan yang mencoba PY terhadap T. Silakan Bapak Saya Ibu. coba Pak. Saya coba Pak. Boleh. Oh, siapa itu? Siapa Ibu? Nanti Pak Naryo ya. Ibu dulu siapa Bu tadi yang mencoba? Bu Siti aja. Siapa yang tadi ibu-ibu yang ini? Bu Siti ya? Iya, ini Pak. Boleh silakan Bu Siti, silakan. Ini. Silakan. Ini Pak kurva yang saya dapat. Tutup saja dulu Bu dari awal. Dari grafik PY terhadap T. Ini Pak. Oh sudah jadi langsung. Kalau saran saya ada langkahnya biar kita bisa mengulang ya. Mengulang sama-sama melihat proses fittingnya. Itu di close dulu saja Bu. Oke. Baik, buka lagi trackernya. Nah, dari sini ya. Jadi pertama ubah dulu menjadi PY terhadap T. Sudah diubah ini. Silakan lanjut Bu Siti. Ini Pak. Sudah. Oke. Kira-kira ada masukan Bapak Ibu? Ada masukan silahkan. Ada usulan seperti apa kira-kira fittingnya? Oke, coba di fitting lagi.
Oke. Lanjut, Bu Siti. Ya. Ya. Gimana Bu Siti? Ini sebaran titiknya kira-kira mendekati pola apa nih? Penyebaran titiknya. Pola kurva apa kira-kira tipe kurvanya? Line. Line. Maka ubahlah menjadi line. Iya, ubah. Nah, muncul persamaan itu. Coba dimaknai A-nya apa, B-nya apa, Bapak Ibu? A itu percepatan, Pak. A-nya percepatan. Kalau kita melakukan analisis dimensi ya. Kira-kira percepatan apa itu? Kayaknya itu percepatan awal pada sumbu. Percepatan searah sumbu ya ini ya. Percepatan apa itu kira-kira? Percepatan gravitasi. Iya, berapa nilainya? Kalau di ibu ini 9,3. Ya, negatif 9,3 kali 10 pangkat 0 ya. Jadi negatif 9,3. Kalau B kira-kira apa dimensinya? Kecepatan awal. Kecepatan final Y itu, Pak. Dimensinya kecepatan ya. Nah, nanti lihat ini searah apa gitu ya. Searah apa? Final Y. Posisi kecepatan di awalnya gitu ya. Tidak betul-betul 0, jadi ada kecepatan awalnya. Sama ini Pak dengan hasil kalau dianalisis di yang tadi sebelumnya ketika kita menganalisis komponen B. Analisis nilai dari yang G parabol. Hasil analisis pi Y terhadap T dengan Y terhadap T itu mestinya B-nya sama. Sama, mestinya sama. Gitu. Boleh di double nanti dilihat hasil analisisnya. Untuk data yang sama tentunya ya, kalau komputernya beda ya beda lagi. Untuk data yang sama, baik kurva VY ataupun kurva YT, ya hasilnya akan sama untuk dimensi yang sama, untuk besaran yang sama. Baik, terima kasih Bu Siti, luar biasa nih Bu Siti. Bapak Ibu mungkin cukup dulu ya untuk Pikon sekarang ya. Cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingat pulang ini ya, belum manasin kendaraan nih. Pak Sony. Pak Naryo belum pulang. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi besok Bapak Ibu. Iya Pak. Besok. Terima kasih juga Pak. Ya, Pak. Besok kita pikon Pak. Besok masih pikon hari Jumat besok. Oh, saya kira hari ini hari Jumat Pak. Besok Besok masih jam minggu, 8 Pak. ya. Besok minggu. Besok jam 8 ya. Besok 3 kali Besok lagi jam kita. 8, oke. Oke Pak. Baik, terima kasih besok semuanya. Sudah hari Sabtu. Minggu Pak, besok minggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.